Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, yaitu Maya Hijratun Nisa, Agung Pratama, dan Nurul Afida akan menyampaikan hasil makalah psikologi kami, yaitu yang berjudul intelijensi. Nah, dosen pengampuh kami yaitu Mila Juliawati, BSOC SC, MSOC SC. Selamat menyaksikan pengertian intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap insan. Intelijensi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, keberhasilan, dan kesuksesan. Namun, tingkat intelijensi yang dimiliki setiap orang pastilah berbeda. Ini dikarenakan bahwa intelijensi seseorang memang tergantung pada faktor-faktor yang membentuk intelijensi itu sendiri. Nah, intelijensi dapat diartikan sebagai 1. Kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir. 2. Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. 3. Kemampuan memecahkan simbol-simbol tertentu. Intelijensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelliger, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut Strand, intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Orang yang intelijen akan lebih cepat dan tepat akan menghadapi masalah-masalah baru bila dibandingkan dengan orang yang kurang intelijen. Thorndike menyatakan orang dianggap intelijen bila responnya merupakan respon yang baik terhadap stimulus yang diterimanya. Alfred Binet merumuskan bahwa intelijensi terdiri pendapat atau invention, pengarahan, dan kritik. Jadi, intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat dengan cara yang tertentu. Di dalam psikologi, dikenal dengan istilah intelijensi. Intelijensi ini sekaligus dapat menggantikan berbagai macam istilah yang berhubungan dengan kecerdasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Misalnya, ada yang pintar dan ada yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. 2. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun jiwa dapat dikatakan telah matang jika ia mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. 3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat dibedakan pembentukan sengaja atau seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh dari alam sekitar. 4. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. 5. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu memecahkan masalah. Dengan adanya kebebasan ini berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Teori-teori intelijensi. Ada beberapa teori intelijensi yang menjadi kiblat perkembangan teori intelijensi. Di antaranya adalah yang pertama, teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua. Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet menggambarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria tertentu.
Yang kedua yaitu teori dua faktor atau yang dimaksud dengan the two-factor theory. Teori dua faktor dikembangkan oleh Carlos Spearman, seorang psikolog dan ahli statistik dari Inggris. Spearman 1927 mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum G ditambah satu atau faktor yang lebih spesifik dan unik untuk tugas tertentu. S. Aiken 1997. Yang ketiga yaitu teori multifaktor atau multiple factor theory. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike 1916. Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Pada dasarnya teori Thorndike menyatakan bahwa inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku inteligen. Thorndike mengemukakan 4 atribut inteligensinya, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Yang keempat yaitu teori hierarki. Model hierarki dicetuskan oleh Vernon dalam menjelaskan teori inteligensinya. Teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum G di puncakkan hierarki, kemudian di bawahnya terdapat dua faktor inteligensi utama mayor, yaitu verbal-educational (VED) dan practical machinal spatial (QM). Setiap kelompok mayor tersebut kemudian terpecah ke dalam beberapa faktor kelompok minor. Yang kelima yaitu teori primary mental ability. Teori ini dikembangkan oleh L.L. Thurston berdasarkan analisis faktor dengan mengkolerasikan 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Thurston menjelaskan mengenai organisasi inteligensi yang abstrak atau biasa disebut dengan primary mental ability. Thurston berpendapat bahwa inteligensi terdiri dari faktor yang jamak atau multiple factor mencakup 7 kemampuan mental utama atau primary mental abilities, yaitu yang pertama verbal meaning V, memahami gagasan dan arti kata yang diukur dengan tes kosakata. Yang kedua, number N, kecepatan dan akurasi melakukan perhitungan aritmatika. Yang ketiga, speech atau S, kemampuan visualisasi hubungan yang berbentuk dalam 3 dimensi, seperti dalam mengenali gambar dan orientasi berbeda. Keempat, perceptual speed P, kemampuan untuk membedakan detail visual serta menetapkan persamaan dan perbedaan antara objek dalam gambar secara cepat. Kelima, word fluency W, kecepatan dalam memikirkan kata-kata seperti dalam membuat puisi atau dalam memecahkan anagram. Keenam, memory M, kemampuan untuk menghafal kata-kata, angka, huruf, dan sejenisnya dengan inductive reasoning I secara menulis. 7. Penalaran atau reasoning, kemampuan untuk menurunkan aturan dari informasi yang diberikan, seperti dalam menentukan aturan dari serangkai angka dari hanya sebagai dari rangkaian angka tersebut. Kapan intelijensi? Masing-masing individu memiliki intelijensi yang berbeda-beda. Untuk mendapat mengetahui
intelijensi seseorang bisa menggunakan tes intelijensi atau dengan cara berikut. Pendekatan neurobiologis. Pendekatan ini beranggapan bahwa intelijensi memiliki dasar anatomis dan biologis. Perilaku intelijensi menurut pendekatan ini dapat ditelusuri dasar neuroanatomis dan neurofisiologis. Pendekatan psikomotorik. Pendekatan ini beranggapan bahwa intelijensi merupakan suatu sifat psikologis yang berbeda kadarnya bagi setiap dua arah, yaitu bersifat praktis yang menekan pada pemecahan masalah, bersifat teoritis yang menekankan pada konsep dan penyusunan teori. Pendekatan teori perkembangan. Dalam pendekatan ini, intelijensi dipusatkan pada masalah perkembangan intelijensi secara kuantitatif dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan biologis individu. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau disebut dengan multiple intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu lebih dari satu macam. Menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang bisa disebut sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Dalam perkembangannya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9. Adapun 9 kecerdasan tersebut, yang pertama, kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini adalah senang bercerita, senang menulis, dan menyukai kegiatan literasi. Yang kedua, kecerdasan visual dan spasial. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafal wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Kegiatan yang disukai oleh pemilik kecerdasan ini adalah senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, mampu mengingat nada dan irama, suka mendengar musik saat melakukan aktivitas, mampu memainkan alat musik, senang menulis lagu, dan lain sebagainya. Kecerdasan logika matematikal. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal, yaitu soal hitungan, menyukai puzzle, mampu menginterpretasikan tabel, grafik, atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, suka beranalisa atau bernalar, dan lain-lain. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Kecerdasan intrapersonal. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah cerdas dalam memahami diri sendiri, lebih suka menyendiri, suka merenung segala hal yang penting, suka membuat catatan penting, suka menulis diari. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang selalu berpikir realistis. Biasanya orang seperti ini senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Kecerdasan kinestetika. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu memahami tubuh, seperti suka berolahraga, menari, mampu meniru gerakan-gerakan yang dia lihat. Intinya, kecerdasan ini memiliki karakteristik aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang bercocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar.
gemar melakukan perjalanan atau wisata alam seperti ke daerah pegunungan, hutan, laut, dan lain-lain. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini adalah tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin kehidupan setelah kematian, memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan ini berfokus terhadap kegiatan-kegiatan filsafat atau keagamaan. Kesimpulan, inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. To organize, to relate, to behave together. Sehingga inteligensi adalah fungsi pikir yang dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau memecahkan suatu masalah. Inteligensi juga mempunyai hubungan dan perbedaan dengan bakat maupun kreativitas. Tapi yang perlu kita ketahui, bakat dan kreativitas adalah hasil yang didapat dari inteligensi itu sendiri. Hubungan tingkat inteligensi dengan hasil belajar mahasiswa adalah semakin tinggi tingkat kecerdasan anak atau semakin baik tingkat kecerdasan anak, maka hasil belajar anak juga akan semakin bagus. Begitu pula sebaliknya. Saran, dari hasil makalah kami yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, umumnya kami pribadi. Dan segala yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kami. Penyusun sadar bahwa makalah kami ini jauh dari kata sempurna. Masih banyak kesalahan dari berbagai sisi, jadi kami harapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk perbaikan karya ilmiah selanjutnya.